Hola, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Koba Yoga channel to vlog. Lex, ini di momen yang sangat luar biasa di event Yamaha 50 tahun di Indonesia ya. Jadi mereka ini sudah ada di Indonesia sejak tahun 1974. Momen ini, di momen 50 tahun ini ya, Yamaha ini memamerkan model-model mereka sejak hadir di Indonesia 50 tahun lalu. Nah, ini adalah contohnya ya, dimulai sejak tahun 1974 di mana mereka pertama kali di Indonesia. Itu ada yang namanya Yamaha Deluxe 100 atau Deluxe 100. Jadi seperti ini penampakannya, lads ya. Kita cek masih ada yang miara nggak. Dulu kok nggak salah bokap kayaknya pernah punya deh dulu ya. Dulu cuman lupa apa dia punyanya yang sayap ya, lupa lah ya. Jadi tahun 74 di Indonesia, Yamaha Indonesia itu menelurkan atau merilis motor ini terlebih dahulu. Ini motornya. Yang KB ingat juga dia ada apa, L2 Super ya. Kok L2 Super KB nggak lihat kayaknya. Atau mungkin ini model-model yang bisa ini L2, ini juga L2 tapi L2 ya. Nah, oke, Yamaha L2. Cuman yang L2 Super kok nggak salah itu yang dua knalpot ya, kiri kanan ya. Itu ya yang KB. Cuman mungkin ini model ini mungkin dianggap sebagai model yang momentum kali ya. Ya. Oke, ini tahun 74. Kemudian kita beralih ke tahun 75 nih, lads. Nah, ini ada ya yang namanya Yamaha 75 atau tepatnya ini V75. Oke. Yamaha 75. Seperti ini. Autoloop 75. Entah apa ini Autoloop ini. Oh, masih made in Japan coy. Wow, dahsyat. Ini KB masih sering lihat ya di jalanan. Nggak sering sih, maksudnya sekali dua kali gitu ada gitu. Jadi maksudnya nggak bener-bener punah, masih bisa terlihat gitu. Masih sekali dua kali kalau di jalanan masih bisa ketemu motor ini. Oke. Oh, ini kita lihat dari sebelah sini ya sekarang ya. Oh, tapi sayang apa, kayak kurang ini ya, tapi kayak kurang terawat ya, tapi ya. Oh, masih made in Japan coy. Masih made in Japan juga, keren. Itu kita dari 75 langsung naik ke atau lompat ke 83. Ke B pribadi kurang tahu nih dalam kurun waktu 8 tahun ini dari 75 ke 83 itu apakah ada unit atau produk lain yang mengisi celah ini ya. Kurang paham juga KB. Yang jelas lahirlah si Raja Diraja pada saat itu ya. Di era 2 tak yang lagi gila-gilanya, yaitu RX King. Oke, ada yang dibilang King Cobra segala macam, dan pembagiannya lagi dia turunannya ya ada RXS gitu kan, RXK gitu ya yang KB hafal ya. Seperti ini, kalau di sini tidak ada, mulai hilang cap made in Japan ya di sini. Khas bensin karburator. Ya, ini yang legend-legendnya. Jadi ini emang ini legend banget sih, cuman harganya saat ini gorengan. Nah, kemudian di setelah tahun 83 ya, langsung lompat ke 96. Karena disinilah yang KB anggap eranya 4 tak mereka ya. Setelah ada Alfa, Yamaha Alfa ya gitu kan. Kemudian Force One, Yamaha Champ gitu kan ya. Kemudian lompat ke era 4 tak, di mana era saat itu memang 2 tak tuh udah mulai dikurang-kurangin sama pemerintah Indonesia terutama ya. Di tahun 96 lahirlah Yamaha Krypton.
lahirlah Yamaha Krypton yang modelnya masih Force One banget ya, atau Yamaha Force One. Modelnya masih sama, cuman memang dia mesinnya udah 4 tak. Ini jarang banget, bisa dibilang jarang banget di jalanan, malah KB lebih sering ketemu itu ya, V75 dibanding si Krypton ini. Oke, seperti ini penampakannya Yamaha Krypton. Ini speedometernya juga masih Alpha series banget, Yamaha Alpha series banget. Masih Yamaha Alpha series banget, tuas-tuasnya, tombol-tombolnya ya. Alright, jadi setelah era 4 tak dimulai ya di tahun 96 untuk Yamaha, maksudnya ya, untuk Yamaha sendiri, kita beralih ke 2003. Dimana disinilah yang namanya skutik itu langsung meledak dan menggila, lads. Yoi, di era Mio. Setelah Yamaha sempat mencoba peruntungannya pertama kali di era skutik ya dengan Yamaha Nuvo, tapi ternyata pada saat itu mungkin konsumen Indonesia belum siap untuk menerima yang namanya skutik. Tetapi begitu diberikan Yamaha Mio, langsung meledak. Mungkin karena dia mungil gitu ya, cenderung kecil, dan ternyata pas dipakai itu lincah dengan segala keunggulan dan juga kekurangannya. Tapi yang jelas saat itu Yamaha Mio sangat-sangat diterima oleh masyarakat Indonesia dan menjadi nomor 1. Dan oleh Mio juga, berkat Mio juga maksudnya, Yamaha Indonesia itu memimpin pasar dalam, kalau nggak salah ya, tolong koreksi, sejak di 2003 gitu ya, atau kalau nggak salah 2003, 2004, 2005 lah ya, Yamaha itu memimpin. Tapi itu yang jelas berkat Mio. Jadi thanks to Mio. Jadi kalau misalkan mau dibikin monumen, itu yang paling layak untuk dijadikan monumen itu ya si Mio, karena ya bisa dibilang lumbung uangnya Yamaha Indonesia saat itu ya melalui Mio. Alright, sekarang kita bergeser dari 2003 ya, kita langsung ke Yamaha Jupiter Z. Tapi kok ini nggak ada mungkin tahun yang sama ya. Oke, Yamaha Jupiter Z, atau bisa dibilang Yamaha Jupiter Burhan ya kalau nggak salah ya, karena mukanya yang Burhan tuh, atau bukan yang ini yang Burhan ya, KB lupa. Yang Burhan kayaknya yang lebih bulat ya, kalau ini kan udah agak ngotak ya. Tolong koreksi kalau KB salah ya. Oke, jadi setelah ini kita lompat lagi dari Yamaha Jupiter Z. Oke, kita lompat ke generasi pertama di kelas Sport 150cc yang juga menjadi legenda dan meledak di masanya. Siapa lagi kalau bukan Yamaha Fiction yang iklannya top banget dapat apresiasi banyak sama konsumen sehingga juga meledak. Tak hanya iklannya yang disukai oleh banyak orang, tapi juga penjualannya luar biasa nih. Ini juga salah satu legenda selain Mio ya, legenda Yamaha di Indonesia, Yamaha Fiction di 2007. Ini masih cukup mudah ditemukan di jalanan. Siapa yang masih miara nih? Ayo ngaku. Ayo. Nah, ketika sudah mulai bertarung tuh dengan CB ya, dan main cakar-cakaran segala macam, akhirnya Yamaha Indonesia kembali menggebrak pasar di kelas skutik ya. Kali ini ya, setelah sport dirasa mungkin sudah tidak menguntungkan segala macam ya, namanya juga bisnis ya. Kita sebagai perusahaan bisnis harus menemukan cara agar tidak terlalu terpaku dengan salah satu produk, apalagi yang produknya udah mulai menurun gitu kan ya. Jadi di 2015 keluarlah yang namanya Yamaha NMAX. Itu di 2015. KBI pun punya generasi pertamanya 2015 ini, Yamaha NMAX ini. KBI punya warna putih, namanya si Frozen. Dan setelah di 2015, udah 10 menit ternyata ya, gak kerasa ya, hadirlah di kelas 250cc, yaitu Yamaha X-Max. Sebenarnya Yamaha X-Max itu lahir udah mulai tahun 2015 ya. Cuma untuk model T-Max itu memang pertama kali diperkenalkan di 2023, let's. Dan juga ini MT-07 ternyata.
NP07, kenapa dia dipajang di tahun 2023? Karena ini merupakan salah satu kebanggaan Yamaha Indonesia, di mana semua produksinya ya itu sudah dirakit di Indonesia. Jadi bisa dibilang lokal pride-nya kita lah, bisa dibilang itu ya, meskipun ya partnya kita nggak bikin sendiri, cuman basis perakitannya untuk Yamaha MT-07 2 silinder ini, 700 cc 2 silinder ini ya, cross plan, memang di Indonesia, makanya dipajang gitu. Dan inilah dia di era 2024 Yamaha NMAX Turbo. Ya, oke, itulah ya. Jadi dari mulai tahun 1974 hingga ke 2024 50 tahun ya. Jadi itulah kiprah Yamaha di Indonesia, dan diakui oleh Dionysius Betty, Pak Dion atau ya, itu di tahun 2024 ini mereka mencetak rekor untuk Yamaha global ya. Jadi Yamaha Indonesia itu mencetak rekor sebagai penjual terbanyak atau terbesar secara global di dunia. Yamaha Indonesia itu luar biasa. Oke, jadi happy anniversary for Yamaha Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.